menikmati vokal grup Kristen yang sudah menjuarai mungkin beberapa event. Iya, itu yang mereka heran. Makanya mereka bertanya. Lah, setelah mereka mendengar penjelasan saya tentang sejarah Kristen, wawasan mereka justru terbuka. Begitu loh. Oh benar. Iya. Makanya saya bilang jangan coba lupakan sejarah ketika kita membahas tentang kitab orang lain. Kita harus paham dasar-dasar Bible dengan berikut sejarahnya, gitu loh Bang Suma. Jadi saya 2 jam berbicara di puluhan pemusik gereja, bahkan boleh dikatakan di situ banyak penatua-penatua. Saya katakan begini saja sama mereka, bahwa ketika Anda ingin mencari kebenaran, jangan lupakan sejarah. Baik, kalau ingin Anda mencari kebenaran Islam, carilah sejarah tentang Islam. Kalau Anda ingin mencari kebenaran tentang Kristen, carilah sejarah tentang Kristen. Saya ulas tentang sejarah Kristen, masuk di akal mereka. Karena sejarah memang tidak bisa dibantah, karena itu fakta. Masya Allah. Gitu, Bang. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi, dulu juga pada saat saya mendampingi Profesor Manameh Ali di Makassar, saya didatangi juga orang Toraja dan minta kesediaan saya untuk ke Toraja. Mereka punya perkumpulan, minta dijelaskan tentang Islam dan Kristen. Tapi sampai hari ini belum ada informasi lagi. Jadi kalau saudara kita ini ada undangan, hadiri aja. Yang penting keselamatan bisa terjamin. Oh iya, mereka menjaminkan, rata-rata saya kenal mereka. Soalnya bekas saya kan bekas dari situ, bekas Persatuan Musik Gereja, anggota Persatuan Musik Gereja. Jadi aman lah berarti. Ya, rata-rata saya kenal mereka. Tidak mungkin mereka apalagi di kampung saya sendiri. Mereka mengundang saya di kampung saya sendiri. Iya, aman berarti. Ya, bahkan saya sebelum ini saya sudah di VT saya itu kan ada yang sempat diputar di gereja-gereja. Saya sudah diundang 2 gereja untuk masalah VT saya ini. Tapi saya jelaskan memang sesuai fakta, sesuai sejarahnya juga. Jadi mereka tidak bisa menyanggah atau tidak bisa banyak bicara. VT saya yang terkenal itu saya bahas tentang Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Karena saya sempat di DM sama pendeta Niko itu. Pendeta Niko Pentekosta, dia katakan begini, Bang Hen, kalau sudah mualaf jangan lagi korek-korek agama Kristen, dan kalau bicara Bible jangan comot-comot ayat. Akhirnya VT itu keluar. Saya katakan saya tidak nyomot-nyomot ayat. Kalau gitu saya bahas satu pasal gitu loh, supaya Anda percaya bahwa saya tidak mengada-ngada, tidak asumsi. Saya sertakan sejarahnya berikut fakta di Bible, kan begitu. Iya, pendeta Niko salah satu pendeta yang cukup dikenal di sini. Iya, betul. Begitu. Jadi teman-teman Kristen, tolong kalau mau protes, tolong mari kita bicara sejarah, supaya Anda mengerti apa yang saya maksudkan, begitu. Begitu Bang. Silakan lanjut Gurunda semua. Baik. Ayo teman-teman, ada lagi mungkin yang ingin menambahkan atau menyanggah, silakan. Masya Allah. Silakan ditanggapi Robi. Bang Robi. Syukron Bang 2728. Masya Allah. Kalau untuk Bang Robi, memang ketika Anda menjalani sendiri keagamaannya, Anda akan merasa nyaman. Tapi kalau kita mengungkap fakta dan data, contoh masuk ke ranah diskusi, ya seperti inilah keadaannya. Harus siap-siap menerima kenyataan. Mendengar semua ini. Bu Rasmi baru gabung malam ini. Nah, boleh Bu Rasmi bersuara, tanggapi dikit apa yang disampaikan Bang. Ya Bu Rasmi, Bumi sangat lezat. Ayah, selamat malam. Kesini ya. Apa mau syahadat? Tidak sama Bang God itu. Kenapa? Panas ya, Bunda. Lanjut. Dari tadi aku dengar abang itu ngomong tentang sejarah. Dan bagaimana, dan sejarah Islam bagaimana gitu. Kalau sejarah Kristen, Anda tanya sejarah di yang mana ini, sejarah bagian mana ini atau bidang apa. Tapi kalau sejarah Islam tanya sama Bang Suma ya. Ya, saya mau tanya sama Bang Suma. Kalau sejarah Kristen mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Jadi saya akan jelaskan di sini dua aliran gereja supaya Bu Rasmi sedikit agak terbuka wawasannya. Saya mau bilang kepada Anda bahwa dua aliran gereja
sekarang itu lahir dari rasa kecewa, bukan lahir dari ajaran kasih. Bu Rasmi pernah baca sejarahnya? Saya mau nanya dulu sebelum saya jelaskan. Pernah baca sejarah dua aliran gereja yang menguasai dunia ini lahir dari rasa kecewa? Bu Rasmi, silakan monitor. Oh, enggak pernah baca, berarti memang Enggak pernah saya dengar, enggak pernah baca. Makanya saya mau tanya abang gitu. Oke, enggak apa-apa ini Bang semuanya saya bicara sedikit. Iya, lanjut. Oke, Silakan. begini. Jadi begini, dua denominasi gereja, dua aliran gereja yang melahirkan ribuan denominasi gereja yang menguasai dunia saat ini lahir dari dua aliran gereja. Yang pertama itu gereja Anglikan atau Kristen Anglikan yang didirikan oleh Raja Henry ke-8. గుండె మీద చెయ్యేసుకొని చెప్పరా ఆంధ్ర సోదరా ఐదేళ్లలో నీకు ఒరిగిందేందో పెరిగిందేందో కోటి కలల స్వర్ణాంధ్ర మరి కల్లగానే మిగిలిపాయే తెలుగు జాతి నుదుటి రాత 100 ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపాయే వనరులెన్నెన్ని ఉన్నా చూడు అరే ఉపయోగించేవాడు లేడు ఒక్క ప్రణాళికన్నదే లేదు ఏ పరిపాలన చేత కాదు ఓ ఓటర్ అన్న నువ్వే చెప్పు మరి మన రాష్ట్రాన్నెట్టా బాగు చేద్దాం బాబుని మళ్ళీ రప్పిద్దాం 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 చంద్రబాబుని మళ్ళీ రప్పిద్దాం బాబుని మళ్ళీ రప్పిద్దాం మన భవిష్యత్తుని మార్చేద్దాం sangat kecewa kepada Paus Paulus pada saat itu karena Raja Henry ingin menceraikan istrinya yang bernama Catherine karena tidak mempunyai anak. Jadi beliau Raja Henry ke-8 sangat kecewa dengan Paus Paulus dan mendirikan sekte sendiri yang namanya adalah Kristen Anglikan. Jadi kalau Anda katakan bahwa Kristen lahir dari ajaran kasih, Anda salah besar. Karena semuanya lahir dari rasa kecewa, rasa protes berat terhadap Paus Paulus. Jadi Raja Henry ini memisahkan diri dari gereja Katolik pada saat itu dan menolak semua keabsahan Katolik. Karena Raja Henry marah terhadap Paus Paulus karena sakramen pernikahan pada saat itu diatur oleh Paus Paulus, sementara Paus Paulus itu berpihak kepada Catherine yang kata Paus Paulus itu adalah menjadi ahli waris kerajaan Inggris pada saat itu. Kecewalah si Raja Henry ini akhirnya mendirikan gereja Anglikan. Ya, kira-kira begitu. Itu secara umum saya jelaskan. Yang kedua, Kristen Protestan. Kristen Protestan yang dimotori oleh 3 tokoh. Yang paling terkenal adalah Martin Luther. Yang kedua itu Ulrich Zwingli, dan yang ketiga itu adalah John Calvin dari Prancis. Ya, jadi Martin Luther ini adalah seorang dosen atau seorang pengajar Katolik di salah satu universitas Wittenberg, Jerman. Anda tahu kenapa agama Kristen Protestan lahir? Resmi saya jelaskan ya. Agama Protestan lahir itu dikenal dengan istilah despotism on the power of indulgency. Anda tahu artinya? Artinya adalah pertentangan dengan pertentangan tentang indulgensi. Indulgensi itu apa? Indulgensi itu adalah aturan yang diterapkan Paus Leo ke-10 di mana dosa bisa dibayar dengan uang. Yang penting yang punya minat dan punya uang. Inilah yang melahirkan 95 nota keberatan yang akhirnya mendirikan gereja Protestan. Menolak semua keabsahan gereja Katolik, Paus Paulus memprotes semua kebijakan Paus Paulus, salah satunya ajaran pagan yang dari 95 nota keberatan Martin Luther itu termasuk ajaran pagan yang dikatakan Katolik membawa ajaran pagan, yaitu menyertakan salib atau patung salib, patung Bunda Maria dalam gereja. Gitu loh Bu Rasmi. Jadi Kristen Protestan ini lahir dari rasa kecewa Martin Luther terhadap penguasa Vatikan atau penguasa Santo Basilika pada saat itu. Jadi kenapa Paulus menerapkan aturan indulgensi di mana dosa bisa dibayar dengan uang, itu untuk mengkonstruksi Santo Basilika untuk menjadi sesuatu kekuatan sekte yang terbesar di dunia. Gitu loh. Ini yang diprotes Martin Luther. Jadi Martin Luther mendirikan agama Kristen Protestan ini, diikuti oleh Ulrich Zwingli dengan John Calvin. Kira-kira gitu, Bu Rasmi, sedikit sejarah secara umum. Jadi dua denominasi gereja ini sebenarnya lahir dari rasa kecewa. Apalagi
Rasmi sedikit sejarah. Ya, kalau Bu Rasmi mau tanya sejarah lain silakan. Karena saya terus terang saya sangat paham sejarah kekristenan berikut sejarah Bible atau dasar-dasar Bible. Silakan Bu Rasmi. Iya Bang, aku nggak nanya yang lain. Aku cuma mau nanya, Abang dulunya sebelum mualaf Kristen apa? Saya Kristen Protestan. Saya pemegang doktrin Tritunggal dari Gereja Oekumene. Boleh aku sanggah sedikit Bang? Iya, silakan. Memang Protestan itu memisahkan diri dari Katolik ya. Tetapi kalau menurut yang saya tahu ya bukan karena penghapusan dosa karena uang. Aku Bang Katolik ya. Memang sekarang aku Protestan, tapi dulu aku Katolik. Jadi aku tahu ajaran Katolik dengan Protestan gitu. Nggak ada di Katolik penghapusan dosa dengan uang, nggak ada Bang. Setahu saya. Ya, silakan dulu. Baik, silakan. Setahu saya Protestan itu makanya dinamakan dia Protestan ya memang karena protes mereka kepada Katolik. Tetapi bukan karena itu, setahu aku alasannya Bang, bukan karena penghapusan dosa karena uang. Bu Rasmi, ambil dulu. Berarti Bu Rasmi tidak paham sejarah. Silakan klik di Google sejarah Kristen Protestan. Jelas tertulis di Google, masih ada sisanya. Sejarah ini saya baca sebelum ada Google, tapi Google masih membuka ini. Silakan dibaca ya. Ya, silakan dibaca. Jadi istilah disposition, tunggu dulu Bu Rasmi. Istilah disposition on the power of indulgency itulah yang menjadi pertentangan antara Paus Leo ke-10 dengan Martin Luther. Itu cikal bakal lahirnya nota 95 nota keberatan Martin Luther. Ibu tahu isinya 95 nota keberatan Martin Luther? Ibu pernah baca sejarahnya? Yesus yang adalah utusan Tuhan sebagai Tuhan. Ada nggak perintahnya, Pak? Bentar, yang aku pelajari, Bang. Bentar, aku bilang yang aku pelajari waktu aku masih Katolik ya. Itu ada kami pelajari. Itu Protestan itu karena satu, salibnya di Katolik itu ada patung Tuhan Yesus. Dan di salibnya Protestan nggak ada patungnya Tuhan Yesus. Ada patungnya Tuhan Yesus di Katolik, dibilang Protestan berhala. Terus yang kedua, itu menurut Bapak apa? Saya sudah jelaskan tadi Bu Rasmi, dari 95 nota keberatan yang salah satu yang diprotes Martin Luther itu adalah penyembahan pagan atau agama pagan atau penyembahan berhala. Yang baru Bu Rasmi tadi sebutkan itu kan begitu. Oke. Di sini ya bentar ya Bang. Di sini aku bukan bela Katolik ya. Bu Rasmi kurang paham. Jadi begini, aturan indulgensi itu hanya dibuat oleh Paus Leo ke-10 untuk merekonstruksi satu basilika. Setelah itu aturan itu dihapus. Itulah cikal bakal bahwa Martin Luther itu mendirikan agama Protestan. Sekarang ibu tidak pakai lagi di agama Katolik karena aturan itu sudah lama dihapus. Itu kan hanya untuk membangun satu basilika, untuk hanya merekonstruksi. Jadi Paus pada saat itu mengumpulkan dana, mengumpulkan uang dari jemaat untuk membangun itu. Jadi diterapkanlah itu indulgensi di mana dosa bisa dibayar dengan uang. Inilah yang diprotes keras Martin Luther sampai 95 nota keberatannya itu ada atau disampaikan kepada Paus. Silakan baca sejarahnya, masih ada di Google ya, supaya Bu Rasmi ngerti gitu loh. Gini loh Bang, kalau memang nggak ada diterapkan di gereja itu, bagaimana saya percaya? Karena memang nggak ada diterapkan hal seperti itu gitu. Bu Rasmi sekarang sudah diterapkan. Bu Rasmi tidak dengar penjelasan. Itu namanya fitnah Abang. Nggak ada diterapkan seperti itu. Sejarah Pak, itu sejarah Bu Rasmi. Sekarang indulgensi itu sudah tidak diterapkan di gereja Katolik. Karena indulgensi itu diterapkan pada saat Paus Leo ke-10. Itu untuk membangun satu basilika. Pada saat itu saja indulgensi itu diterapkan. Bukan saat sekarang. Dengar ya Bang. Dan yang kedua saya lihat perbedaan antara Protestan
Protestan dengan Katolik yaitu hanya di tata cara waktu di Katolik kan ada dia tata cara masih pakai kemenyan. Memang itu kan ada di Alkitab. Di Protestan itu udah nggak ada, ya kan. Terus pengurus gereja di Katolik kan tidak menikah, di Protestan menikah. Itu yang saya pelajari. Kalau yang abang bilang nggak ada. Aduh Bang Ibu Rasmi, yang Ibu sebut tadi itu masuk di 95 nota keberatan Martin Luther. Wah, saya sudah jelaskan tadi nggak paham juga. Bang God, jadi gini Bang, bumbu nona hitam, Bu Rasmi mana paham Bang? Gini loh kan aku kan udah jalani Katolik dengan Protestan. Yang aku lihat hanya itu bedanya, nggak ada yang lain. Ya jadi ya kalau aku bisa bilang sama abang jangan mengatakan yang tidak ada dilaksanakan di gereja itu gitu. Bisa abang dikatakan memfitnah gitu loh. Kalau masalah dulu ya kalau itu dihapus itu kan nggak ada bukti gitu loh Bang. Buktinya udah hilang. Kalau memang yang abang bilang betul, buktinya udah nggak ada. Itu bukti sejarah. Itu fakta. Di sana fakta itu bukti sejarah. Sedangkan yang Anda bilang tadi itu masuk dalam 95 nota keberatan Martin Luther terhadap Paus, di mana ada salib dan patung Yesus di dalam gereja. Coba baca dulu Bu Rasmi 95 nota keberatan Martin Luther supaya Anda tidak katakan saya memfitnah. Iya, tapi yang saya dengar nih sebelum Martin Luther meninggal, Bang. Yang saya dengar sebelum Martin Luther meninggal katanya nih Martin Luther ngirim surat kepada kalau dia menyesali protesnya itu gitu. Terus apa kok? Saya belum tahu ini Bang Jugi atau siapa yang nanya nih. Iya, berdasarkan iman Anda harus pakai data. Kalau gitu tolong dong namanya dijelaskan. Saya hanya nggak kenal suaranya. Ya saya Anies dari awal bersama siapa ini? Aduh minta maaf. Oh Bang Hendy ya? Iya Bang. Iya Bang Hendy, sorry. Jadi berdasarkan pertanyaan lagi kenali suaranya Bang Hendy nih, sorry. Kalau berdasarkan pertanyaannya Bang Juma tadi mengatakan bahwa beriman adalah kepercayaan bisa dilihat berdasarkan data dan fakta. Anda kan mengimani Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Bang Juma minta datanya mana? Berdasarkan iman Anda, silakan. Kalau masalah iman itu tidak sekedar data, itu hanya penunjang, Pak. Data itu penunjang. Jadi iman itu lebih jauh dari sekedar data. Jadi kalau Anda berkata demikian, pemahaman Bang Hendy perlu diperluas lagi, ya, perlu diperluas. Ya, saya di kantor Bang, jaringanku jelek. Oh iya, pantesan, silakan lanjut. Oke, jadi maksudnya Bapak itu di dalam berkristen menjadi agama barunya Bapak tidak perlu dalil, imani aja dulu gitu. Semua memang harus iman lebih dahulu. Tanpa itu nggak bisa, nggak ada pemahami. Nggak bisa, nggak boleh. Bang Juma. Nggak bisa, itu orang tidak terpelajar itu namanya. Kalau gitu begini, saya beri perumpamaan, Bang Juma. Satu contoh ya. Iya. Saya selalu menganggap memilih agama atau memilih iman, keyakinan lah ya, saya berkata keyakinan itu mirip loh, bukan sama, mirip. Tapi kita bisa analogikan. Seperti kita memilih istri yang mendampingi kita dalam menjalani kebahagiaan hidup. Iya. Nah, ketika kita memilih istri, artinya ketika kita bertemu kan kita mengimani adalah kita percaya bahwa dia adalah calon ibu dari anak. Iya, tapi dikenal dulu toh Pak. Loh, dikenal pasti. Nah, berarti tidak dipercaya langsung Bapak. Dikenal dulu, dikaji dulu. Dasarnya siapa, orang tuanya siapa, tinggalnya di mana tahu yang Bapak lamar itu bencong. Dikenal dulu Pak, jangan dijadikan istri Bapak. Aduh gimana sih Bapak ini? Saya dikenal di sini kan dalam konteks mengenal itu kan mengenal baru secara jasmania. Ya, terus kalau dia mengenal betul-betul, tidak mungkin ada perceraian. Kan begitu. Larinya ke perceraian sih. Oh iya, sebab kalau Anda jatuh cinta pada seorang wanita, betul-betul cinta, habis, ya. Anda tidak akan pernah menceraikan dia. Oke, baik. Sekarang, apakah Bapak bisa jatuh cinta kepada seorang wanita tanpa melihat wajahnya, tanpa melihat orangnya, tanpa melihat wujudnya, tanpa mengkaji dirinya? Bisa nggak Pak? Itulah
menikahi ya sesuatu yang tidak ada, yang penting diimani gitu. Nah, bukan tidak ada. Jadi kalau riwayat gimana sih Bapak ini? Misalnya ada karung goni nih. Orang mengatakan itu adalah wanita di dalam. Ayo Pak Ismail nikahi. Bapak bisa menikahi itu tanpa Anda membuka karungnya, melihat dia seperti apa gitu ya Pak maksudnya? Bang Juma begini. Bagaimana kalau isi karungnya itu adalah sapi Pak? Nah, kita tetap dikawini. pernikahan kan begini. Kita nggak sendirian di dalam hutan, Bang Juma. Kita kan di bawah bimbingan. Tentu kita ada orang tua kita. Kalau misalnya zaman Siti Nurbaya, kita percaya pada orang tua kita. Kita diimani, kita dijodohkan. Oke, saya percaya, saya imani. Ya. Siapa istriku atau suamiku? Oke. Saya saja. Oke. Itulah buktian kepada orang tua. Oke. Kan? Yesus adalah mempelai laki-laki. Oke. Sekarang saya ingin tahu dari Bapak. Ini kembali soal keyakinan tadi. Iya. Yesus itu orang tuanya. Nah sekarang orang tuanya pernah tidak mengajarkan dirinya itu adalah pencipta langit dan bumi? Pernah nggak Pak? Ini lain lagi, Pak. Tadi katanya harus kenal sama orang tua, bimbingan orang tua. Nah, saya larikan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Sebagai gembala, ada nggak dia pernah mengajarkan domba-dombanya kalau dia itu adalah pencipta langit dan bumi? Ada nggak, Pak? Ini masalah iman, ya kita kaitkan dulu dengan banyak hal, Bang Juma. Ya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Istighfar dulu Bang Juma, istighfar. Ini kan orang apalah yang membuat Bapak ini meninggalkan punya keyakinan yang sudah benar masuk ke dalam kesesatan, Pak. Ya istighfar Bang Juma, istighfar karena ini orangnya kan orang pemalasa ini. Bang Juma istighfar. Ya. Iya, di Al-Quran Anda mengatakan tidak ada indikasi Isa itu Tuhan. Di kitab Anda lebih parah. Anda nggak bisa ngapa-ngapain ketika ditanyai. Anda hanya mengatakan iman. Apa yang bisa Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Dengan hanya modal iman. Masya Allah. Bapak, sini saya ajarin Pak. Yesus mengajarkan begini kepada pengikutnya Bani Israel, Bapak. Akulah jalan, akulah keselamatan dan hidup. Oke Pak? Dia jalan Pak. Itu Bang Juma percaya? Yakin 1000 dan 1.000.000%. Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Bang Juma untuk meyakini dibaptis dulu. Mau? Anda jualan obat terlalu murah harganya. Terlalu murah harganya Bapak. Di mana? Dengar. Di dalam, dengarkan Pak. Di dalam pengajaran Yesus kepada orang Yahudi, ketika engkau ingin menjadi pengikutku, apa yang jadi ending terakhir? Jual hartamu, sedekahkan kepada si miskin. Setelah itu kau lakukan, datanglah kepadaku. Ada baptis Pak di situ Pak? Ayo, mari Pak kita belajar. Dia belum mengenai tahapan itu. Berarti Bapak yang berbicara mengenai tahapan itu. Lain. Saya nggak bisa begitu Pak. Nggak bisa begitu. Yang Bapak jadikan acuan itu adalah Matius 28, iya kan? Bapak kan mengutip konteks yang berbeda-beda, Bang Juma. Harus kayak begitu. Orang terpelajar begitu, Pak. Yang saya takutkan, Bapak nggak pernah belajar Bible, ya ngaku aja, Pak. Biar saya ajarin, biar saya bimbing untuk mengenal Bible. Makasih, Bang Juma. Nah, gitu dong. Ketika Yesus dikatakan, apa yang baik? Apa kata Yesus? Mengapa kau mengatakan aku yang baik? Hanya satu yang baik. Apa itu? Hanya Allah saja yang baik. Nah, ada nggak perintahnya Yesus? Kemudian ketika ditanya, Yesus gimana caranya aku bisa memperoleh hidup? Apa kata Yesus? Lakukan hukum Torah. Kami sudah melakukan itu lah Yesus. Kami tidak membunuh, kami tidak ini, kami tidak ini. Kurang satu kata Yesus. Ada baptis dikatakan di situ Pak? Nggak ada. Yang dikatakan Yesus kurang satu itu apa? Jual semua hartamu. Setelah kau sedekahkan semua hartamu, datanglah kemari menjadi pengikutku. Berarti pengikut Yesus itu adalah mereka yang taat kepada perintah Tuhan. Sekarang perintah siapa yang Bapak lakukan sampai Bapak menjadi penyembah Yesus? Teng, silakan. Ada titik mengikut aku, disitulah muncul perintah Yesus. Oke, baik. Ketika di situ titiknya Bang Juma. Oke, sekarang begini Pak. Itu bicara, enggak dulu. Ketika dia bicara soal prinsip-prinsip, dia tidak bahas itu. Engkau lakukan dulu semua. Ketika kita lakukan, datang ke siniku, baru mengikut aku. Nah, saat mengikut aku baru menerapkan hal itu. Di mana kemudian ketika mengikuti Yesus,
kisi-kisi pengajaran Yesus itu muatannya adalah menuhankan dia. Di mana itu Yesus utarakan, Pak? Teng-teng. Ayo Pak Ismail. Kok pakai teng-teng begitu? Oh iya dong. Bapak kan saudara saya. Saya ini orang yang sangat-sangat apa ya? Sahabatku Pak Ismail. Saya ini adalah orang yang paling penasaran dengan para murtadin. Apa sih yang mereka inginkan sampai dia meninggalkan akal sehatnya menuju kepada satu kondisi di mana mereka menggadaikan akal, mematikan akal, lalu kemudian mereka lebih membesarkan doktrin dan dogma gereja. Ini yang membuat saya penasaran Pak Ismail. Masya Allah. Menjadi pengikut Yesus, kisi-kisi apa yang menjadi muatan sehingga manusia itu ada pada muara dia menuhankan anak Maria. Itu yang ingin saya tahu dari Pak Ismail. Silakan. Saya membuat satu kalimat. Silakan Pak. Kalimatnya saya begini permulaan. Tuhan, Engkau jamah hatinya Bang Juma, perlihatkan kemuliaanmu. Oke, menjamah. Amin. Ya, Pak Ismail ngerti artinya Kak, menjamah itu apa itu Pak, menjamah? Itu urusan dia, itu perkataan saya. Itu perkataan boleh nggak saya. nanya Bang ke Pak Ismail Bang sedikit aja Bang. Saya doa. Ya kelarin Banyuma dulu, kelarin dulu Banyuma. Doa kepada Allah. Enggak, ini dikit Bang. Oh iya silakan. Oke Pak Ismail, saya nanya Pak Ismail, kalau untuk mengenal listrik apa harus di strum dulu nggak? Kadang perlu. Ya udah, berarti di setrum ya. Terima kasih. Kadang perlu. Ya, Bang Andi. Ini aja kembali ke topik. Sebentar Pak Ismail. Pak Ismail ini enteng Pak. Ini Bang, kalau orang nggak percaya, nggak ada listrik ini, kan perlu sedikit disentuh. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Akan ada tes pen Pak. Ngapain kita bunuh diri pada tes pen? Pak gini Pak. Istilahnya. Menurut Pak Ismail kembali ke topik. Menurut Pak Ismail, Isa dan Yesus sama atau beda Pak? Apa? Isa atau Yesus sama atau beda? Isa dan Yesus. Dalam ini dalam karung Pak. Ini persoalan cukup luas ya. Saya tidak bisa dalam bahasa satu kalimat. Ya dijawab aja, beda atau sama? Bisa sama, bisa beda. Waduh, tergantung kemana Anda kebahagiaan Anda gitu. Tergantung perspektif Anda memandang. Ya, Anda memandang apa sehingga dia sama? Anda memandang apa sehingga dia beda? Tergantung situasi Bang Andi. Situasi, kondisi dan toleransi ya Pak. Apa pertanyaannya Bang Andi? Saya nggak dengar. Apakah Isa dan Yesus sama atau beda? Tergantung situasi, kondisi dan toleransi katanya Bang Juma. Bukan, tergantung perspektif. Bisa iya, bisa tidak. Ini bisa iya, bisa tidak. Kapan iya, kapan tidak Pak? Tergantung penekanannya. Iya, kapan bisa iya, kapan bisa tidak. Silakan Pak diterangkan. Itu kita mesti ngobrolnya sambil minum kopi, nggak bisa begini. Wah, pertanyaan itu sulit Pak. Nggak bisa Bang Hendi, kita mesti sambil minum kopi, nggak bisa begini. Itu kan malah sakit apa aja itu? Malah sakit gading. Masih di semua Kika. Oke, ngomong-ngomong ini sudah jam 3. Saya mohon maaf. Malah ini. Bang Juma, kita ketemu lagi. Sebentar Pak Abi. Saya mau tanya sebentar, itu katanya untuk di seorang Kristen itu harus dibaptis dulu ya Pak Abi. Pak Ismail. Sebentar. Bang Juma. Ya kasih kata. Iya. Kan di gunung. Ini saya minta waktunya Pak Ismail sebentar. Bukan. Tadi mengatakan. Pak Ismail ada Ustaz Tata mau menyalami Anda. Ada Ustaz Tata mau menyalami Anda. Karena yang saya dengar tadi mulai di awal sampai akhir, Anda sepertinya memang tidak paham tentang Islam. Contohnya gini, Anda memakai contoh, nah Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad karena dia bisa bicara dari kecil. Saya tanya, ketika kamu tahu hadis dengan Al-Quran, apakah hanya Isa yang bisa bicara, bayi yang bisa bicara? Coba. Di dalam Islam. Dengan siapa? Bang Tata ya? Iya. Bang Tata, apa yang Bang Tata katakan benar. Saya tidak mendalami Islam secara Islam, tidak. Jadi kalau Bang Tata lebih tahu, saya hanya Alhamdulillah ini yang aku. Sekarang lanjut. Kita perlu akui lah kalau yang Iya, sip. Makasih Bang. Sudah selesai. Kenapa kita mesti ngomong? Jadi Bang, jadi gini, ada 3 bayi bahkan masih menyusu. Coba baca hadis Riyadhus Shalihin, hadis sahih. 3 bayi yang bisa bicara. Apakah baik 3-3-nya itu lebih baik daripada Nabi Muhammad? Cuma gara-gara bisa bicara. Ya bedanya mungkin dia tertulis di Quran, yang 3 bayi tidak. Apanya? Itu cuma coba kamu baca dengan tafsirannya. Bukan yang itu bayi di situ bicara Isa itu untuk membuktikan karena ibunya dituduh zina oleh orang Israel. Lalu nanya, siapa bapakmu ini? Tahu, nanya ke anakku ini. Akhirnya Isa itu disuruh ngomong. Walaupun bayi dia mengatakan bahwa dia utusannya Allah, diberi kitab nantinya. Gitu loh. Ya mungkin berbeda sedikit aja Bang Tata yang saya hormati.
Mungkin perbedaannya yang bicara tuh kapasitasnya siapa. Ini yang bicarakan Jibril. Oke, udah, untuk selesai ya. Ya, jadi sekarang itulah perbedaan. Terakhir, silakan Tat. Terakhir gini, Anda mengatakan, kenapa Nabi Muhammad dalam Al-Quran disuruh bertanya kepada ahli kitab? Tahu maksudnya? Benar apa yang dikatakan sampean, bahwasanya orang kalau bertanya kepada orang yang paham. Nah sekarang gini, orang Arab tidak tahu nubuat Rasulullah. Yang tahu orang Arab itu yang namanya utusan itu malaikat, bukan manusia. Dan juga bahwasanya kenapa disuruh tanya ke ahli kitab? Karena memang ahli kitab itu Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Ketika ditanya, benarkah bahwa yang namanya utusan itu manusia? Iya. Musa manusia, Yesus manusia. Mereka juga diberi wahyu. Berarti kan Nabi Muhammad benar. Karena yang tahu nubuat para rasul itu, utusan tentang Nabi Muhammad, memang ahli kitab, bukan orang Arab. Orang Arab itu tidak tahu, bahkan menurut mereka yang namanya utusannya Allah itu malaikat, bukan manusia. Sehingga tanya kepada ahli kitab gitu. Ya, paham nggak itu? Ya, terima kasih. Makanya Waraqah bin Nawfal langsung mengatakan yang datang kepada kamu itu An-Namus. Namus itu apa? Jibril. Karena nabi-nabi terdahulu juga Allah memberi firman-Nya, ya bukan langsung Allah turun kepada manusia itu, tapi mengutus Jibril gitu. Makanya pendeta Bahiro, coba waktu Nabi masih umur 13 tahun, yang mengatakan dia Nabi siapa? Pendeta. Kenapa kok pendeta? Karena ahli kitab. Kenapa kok ahli kitab? Karena nubuat Rasulullah ada di ahli kitab gitu. Ya itulah beda perspektif Bang Tata. Kalau saya melihatnya di sini, bahwa yang bisa bicara dan diperkuat itu adalah tentu kepada orang-orang seiman. Kalau dia tidak seiman, dia tidak berkata itu. Ya, hanya kepada orang seiman dia berkata begitu. Ya, nah, jadi Pak Pendeta mau mengatakan Nabi Muhammad Kristen gitu? Itu tafsiran perspektif masing-masing ya, bisa iya bisa enggak. Ya kan Anda tadi mengatakan Nabi Muhammad bertanya kepada seiman, yaitu Waraqah bin Nawfal. Berarti Anda mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Kristen gitu? Ya itu salah kaprah Pak. Perspektif kita kan masing-masing berbeda. Saya hanya murtad Pak. Seperti sekarang kalau Bang Tata atau Bang yang bicara Bang Hendy dalam kegoncangan begitu rendah, begitu ada masalah begitu kuat, apakah lari ke pendeta atau lari ke kiai? Itu saja. Oke, baik Pak. Jadi dengan kelebihan Nabi Isa ini artinya Anda menuhankan karena dia kelebihannya begitu ya. Jadi Anda menuhankan ya. Itu alasannya ya Pak. Ya kira-kira itu yang saya bisa jawab. Ya. Bang, jadi bisa jawab dulu Pak. Dengan kelebihan Nabi Isa yang Anda maksud itu sehingga Anda menuhankan dan kemudian Anda murtad. Betul ya Pak? Betul ya Pak Ismail? Kata menuhankan murtad itu kan perspektif iman masing-masing ya Pak. Nggak, Anda menuhankan Nabi Isa nggak Pak? Hah? Anda menuhankan Nabi Isa nggak? Kata Tuhan yang dimaksud oleh di dalam saya nggak minta pengertian kata Tuhan. Anda menuhankan Nabi Isa nggak? Kata Tuhan ini adalah yang dimaksud Tuhan itu Tuhan penguasa, penguasa kekal, penguasa raja. Dialah Malik. Ya. Siapa yang Malik itu Pak? Yang Malik itu siapa? Allah mengangkat Isa sebagai Malik. Jadi Isa hanya sebagai utusan? Enggak. Malik itu kan yang kuasa ya. Enggak, yang kuasa siapa? Mana sih Nabi Isa diangkat jadi Malik ini di mana sih? Raja ini orang. Ya, oke, ini pengertian saya, kalau salah minta maaf. Astaga. Nah itu, ini penyesalan ini enggak ada. Nabi Isa diangkat jadi Malik, jadi raja itu enggak ada Pak di dalam Islam, enggak ada. Oke. Dia hanya hakaman adlan, hakim yang adil. Ya, terserah itu nanti kita bisa bahas kemudian. Ya kembali ke topik Pak, apa sih bedanya? Pak, apa bedanya Isa dengan Yesus? Jawab dulu Pak sebelum kelar. Apa bedanya Isa dan Yesus? Saya betul saya ditunggu ini anak saya di depan. Iya. Jadi Bapak nggak bisa jelaskan apa bedanya Isa dan Yesus Pak? Bisa menjelaskan tapi tidak sekarang ya. Oh nggak ya, lain waktu. Ya. Waktu ya, Bang Juma nanti ya Pak Ismail. Iya Pak. Ya. Oke, kita sama-sama ngopi gitu Pak. Ya, sama-sama ngopi. Terima kasih Pak. Ya. Kopi Makassar enak kelihatannya. Iya Pak. Iya, kopi Toraja enak di sini. Salam ya, salam Bang semua teman-teman. Baik, Pak Ismail. Waalaikum. Jadi kembali ke topik, saya mau minta pendapat pada guru-guru kita di sini, ada Ustadz Juma
ada Ustadz Sugi, ada Ustadz Tahta, begitu. Pertanyaan, boleh nggak sih kita luntur uruk gua membela sebentar dulu orang tua yang jual Pak Balu Saklar Pak Balerak boleh mati menjadi gini Pak. Apakah ini untuk Bang Juma, bentar di kita ya Bang Andi, untuk Bang Juma. Jadi kalau mempelajari hukum, Abang harus dihukum dulu Bang. Ya itu tadi katanya begitu. Kita kembalikan ke topik. Bang Juma, Ustaz Tahta sama Pak Desuki di mute dulu. Ini penjual saklar di mute dulu. Ini penjual sayur pakis. Bolehkah kita sebagai umat Islam nih membeda-bedakan para nabi? Dan nggak boleh. Silakan Bang Juma. Nggak boleh. Lah nggak boleh. Lanu fariku ahadimi rasulih. Tidak boleh kita membeda-bedakan para rasul, nggak boleh. Iya. Kalau jadi yang tadi itu bedakan para rasul ya akhirnya murtad. Iya. Sama yang tadi itu Bang, yang dia jagokan Nabi Isa alaihissalam. Dia lupa membaca surah Ali Imran ayat 81. Bagaimana Nabi Isa di alam roh sudah dengan perjanjian di hadapan Allah bahwa akan datang seorang rasul sebagai khatam nabiyyin, dan itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Yesus bersaksi tentang kerasulannya. Subhanallah. Ini praeksistensi Rasulullah itu sudah dipersaksikan. Kalah kalau kita mau mengatakan, kalau kita bercerita kepada Pak Ismail. Akan lanjut yang lain. Pertanyaan selanjutnya kepada seluruh ustadz saya di sini gitu ya. Faktor-faktor apa sih menurut tadi ini kan Ismail adalah murtadin. Dari segi tadi mengerti tentang Al-Qur'an hanya terjemahan. Apakah ini penyebabnya sehingga orang murtad? Karena hanya terjemahan dan sering berjalan sendiri tanpa bimbingan. Mau pendapat Bang Juma? Kalau menurut yang pertama, ya silakan Adindaku dulu, silakan. Enggak. Silakan. Kamu, silakan. Oke. Silakan Dek. Jadi kalau menurut saya itu enggak, itu bukan alasan tidak paham itu. Karena kalau memang dia paham Al-Quran, nah terus dia pindah, terus apa yang dia peroleh dari kitab yang dia yakinin sekarang kan tetap tambah parah kan gitu. Nah jadi menurut saya itu cuma alasan. Tapi intinya tidak ada, ya saya sendiri mungkin dengan Ustadz Juma juga gitu Bang Juma. Tidak ada cerita orang murtadin itu pintar tentang Islam itu. Itu aja intinya. Oke. Bang Juma bisa tempat Bang Juma? Iya. Itu monolog. Tidak ada lawan. Nah, diem lo ah. Sebentar dulu Pak. Aduh, penjual sayur pakis diam dulu. Sebentar dulu Pak, ini lagi kajian Pak. Kajian dulu sebentar ya. Bang Juma, jadi gini, di awal tadi kan kita melihat Pak Ismail itu dari segi penampilan, kemudian tata krama, lalu kemudian cara penyusunan kata sangat-sangat Islami nampaknya, ya kan? Nah, kemudian dia mencoba untuk mengawali kajiannya dengan membawa Al-Quran. Itu setelah saya maksud tadi kulihatnya kayak begitu, dengan melihat dari sisi Al-Quran surah Maryam, bagaimana kemudian Nabi Isa dikatakan dari lahir, dari kecil dia adalah orang yang diberkati menjadi seorang nabi. Padahal ayat itu bercerita masa yang akan datang, layaknya pesan untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Kalau sampai pada masanya, dia harus, kalau tidak sampai ya tidak wajib. Kemudian, ya itu wasiat dari Allah untuk dia, untuk melaksanakan sholat dan juga melaksanakan zakat. Kalau dia sampai pada masa itu, maka dia wajib menunaikan. Tapi kalau tidak, nggak ada kewajiban. Berarti tidak ada kemudian dasar pijakan dari Pak Ismail yang berdasar dari yang itu menyebabkan dia murtad. Maka benarlah yang disatakan oleh Adinda Tahta, mungkin orangnya di Al-Quran sayangnya sinyalnya pernah menemukan ada murtadin yang paham Quran lalu kemudian dia murtad. Belum pernah. Nah, Pak Ismail sudah mengakui tidak ada indikasi di dalam Al-Quran yang dipahami, yang terjemah itu belum masuk ke original teks, yang terjemah itu aja tidak ada indikasi bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu pertama. Kedua, setelah dia menjadi Kristen, ditanya, kita mau bahasa Indonesia? Ya. Kamu bisa baca? Ya. Kamu ngerti bahasa Indonesianya? Ya. Intinya di situ. Nah, ketika Anda sudah menjadi Kristen, memahami Bible, apakah di dalam kitab Anda ada indikasi Yesus mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Apa jawabannya? Dibaptis dulu, baru bisa ngerti. Itu adalah monolog. Diam dulu orang tua.
Ya oke, saya kira begitu abangku. Yang pada intinya netizen kita dimanapun antum berada, kita melihat Pak Ismail ini adalah seorang misionaris yang memang dibentuk karakternya seperti itu, seakan-akan dia itu adalah ulama besar dengan karismatik Islamnya, dia membawa itu tampil di mana-mana. Tapi kita membuktikan bersama ternyata penampilan yang Islami tidak memperlihatkan sedikit pun adanya ajaran Islam yang dia pahami dengan baik dan benar. Artinya bahwa kalau yang selevel Pak Ismail aja tidak ngerti Islam, apalagi Pak siapa namanya ini? Pak Romi. Ini ya Pak Romi Sembiring yang penampilannya kayak biawa ini tidak mungkin ngerti Quran. Pak Ismail aja nggak ngerti, apalagi dia. Demikian. Kasih. Oke, makasih. Makasih Bang Juma. Pendapat Pak Desugi tentang yang tadi, silakan Pak De. Maksudnya rambutnya Bang, bukan wajahnya. Rambutnya kan krinyol gitu ya rambut. Ya, Pak De silakan Pak De. Tanggapi yang tadi Pak De. Ya, dari awal saya sudah mengatakan bahwa orang murtad itu pasti miskin. Ya, bisa miskin ilmu, miskin iman, miskin harta, atau ketiga-tiganya miskin. Sehingga dia jatuh kepada pemurtadan. Dan kalau dia berani mengatakan bahwa dia menemukan Kristen dari apa yang dia pelajari dari Islam, itu jelas ngibul. Kenapa? Karena Islam itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Jijik. Ya, Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Jelas ayatnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa itu ibnu Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Ya, bahkan di situ di ayat selanjutnya Allah akan mengharamkan surga bagimu dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Artinya tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang bisa dibawa untuk menunjukkan bahwa Kristen itu benar. Nggak bisa, nggak ada. Satu ayat pun tidak ada. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya murtad karena mempelajari Al-Quran, itu orang paling goblok sedunia sebenarnya. Terima kasih Bang Andi. Oke, ada lagi statement terakhir nih. Saya mau bertanya aja, cukup 3 pembicara ya. Ini tadi statementnya adalah Nabi Isa itu nabi yang tidak ada mengalahkan dia. Kemudian dia mengarahkan itu, artinya Nabi Isa ini adalah is the best. Kemudian dia beralih pindah murtad sehingga dia menuhankan Nabi Isa. Menurut teman-teman atau ustadz saya di sini Bang Juma dulu, bagaimana sih mindset pemikiran mereka ini? Kalau mengunggulkan satu nabi, kemudian diseret nabi ini menjadi apa ya? Tuhan menjelma menjadi manusia. Kemudian disembah. Silakan Bang Juma. Ya, jadi gini. Kalau menurut saya, andai saja Nabi Isa alaihissalam itu kalau kita mengikuti arah pemikiran daripada sang murtadin ini ya, memiliki kedudukan layaknya bagi Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin, maka tentu Al-Quran ini diwahyukan kepada beliau, bukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran kemudian mendudukkan Nabi Isa sebagai level yang lebih tinggi dari Rasulullah, itu adalah satu pemikiran logika cacat. Kenapa? Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan. Pertama. Kedua, ajaran daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tamat. Ajarannya tamat. Dia penyempurna dari semua ajaran yang dibimbing oleh Allah, diberikan kepada para nabi, ya. Lalu kemudian disempurnakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran menceritakan Nabi Isa alaihissalam diadili oleh Allah. Apakah engkau yang mengajarkan manusia, mengajarkan mereka, Bani Israel, Kristen, untuk menuhankan engkau selain aku? Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nabi Isa dihakimi. Baginda Rasul Muhammad SAW, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Malah mengikuti dia itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah itu, jadi keutamaan daripada apa yang menjadi pembimbing, apa yang menjadi konseling, apa yang menjadi junjungan, ya, yang menjadi panutan kemudian diproklamirkan langsung oleh Allah. Kul in kuntum
Allah, cinta terhadap pencipta langit dan bumi, kata Rasulullah, kata Allah, maka ikutlah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tidak Nabi Isa katakan siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Ini untuk saya kira para sahabat banyak lebar saya ini nggak apa-apa, memang saya minta untuk dilebarkan. Cuman sayangnya signalnya begitu. Kalau Ustaz ada pendapat, silakan Ustaz. Ya, nah yang misalnya ditanyakan bahwasanya kayak seakan-akan tidak ada yang mengalahkan, justru sebaliknya. Walaupun ini saya kasih saya sampaikan dulu, walaupun dalam Al-Quran tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, para nabi itu diberi kelebihan masing-masing oleh Allah, dan kelebihan-kelebihan itu tetap pada dasarnya la nufarriqu baina ahadin minhum, jangan sampai membeda-bedakan itu. Tapi kalau ditanya apakah ada yang lebih hebat, nah, misalnya dari Nabi Isa, justru Nabi Isa itu saya tidak bisa bandingkan dengan Nabi Muhammad. Mungkin dengan Musa, itu pun kalah Nabi Isa itu. Kalau secara dalil ya. Kalau dengan Nabi Muhammad, ya nggak bisa. Presiden dengan kepala desa, tidak bisa. Tetap derajatnya lebih tinggi presiden. Diutus untuk seluruh Indonesia, pemimpin. Kalau kepala desa kan cuma untuk satu desa. Mana mungkin? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam, dengan wa rusulan ila bani Israel. Diutus untuk Israel saja. Itu dalil ini saja sudah cukup. Bahwa tidak bisa dibandingkan diutus untuk seluruh bangsa dengan diutus untuk satu kaum. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kitab. Yang dikatakan berhasil itu karena mereka menerima kitab ajaran, harusnya pengikutnya menjaga ajaran itu. Musa Taurat dan ajaran Musa Tauhid, maka mereka masih tetap mempertahankan Taurat dan mempertahankan Tauhid. Sedangkan Isa tidak berhasil, malah dirusak ajarannya menjadi Trinitas, kitabnya tidak ada. Ya, itu sudah kalah. Makanya dengan Musa pun kalah. Yang ketiga, umatnya itu seharusnya menyembah Tuhan yang esa. Ya, Musa iya, Nabi Muhammad iya. Lalu ada pengikut mana mentuhankan Trinitas, bagian inilah roh, firman, yang mana tidak ada di ajaran Yesus. Berarti kalau saya pakai logika, bukan membeda-bedakan, justru Isa ini nabi paling gagal. Gitu ya. Tidak bisa mempertahankan firman yang dia terima dari Tuhannya. Kedua, umatnya malah mentuhankan dia. Kalau nabi-nabi yang lain kan mentuhankan yang mengutus dirinya. Gitu ya. Itu Bang Andi. Ini secara dalil dan logika. Coba, silakan. Makasih. Ustaz Sugi. Ya, kalau kita ikuti cara pikirnya Pak Ismail ya, bahwa kejadian-kejadian yang menyertai Nabi Isa itu membuat dia lebih unggul. Ya, ini berdasarkan Al-Quran. Tetap saja Rasulullah itu lebih unggul. Pertama, ya, Allah tidak pernah menyebut Nabi Muhammad itu, Muhammad, itu nggak ada. Atau kalau dalam bahasa Jawanya itu jangkar, ya, jangkar dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Menyebut nama tanpa disertai penghormatan. Ya. Sedangkan Allah ketika menyebut nabi-nabi lainnya, ya, itu langsung menyebut nama dia. Ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim. Tapi tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah langsung menyebut nama. Seandainya ada menyebut nama, itu disertai jabatannya. Contoh seperti ini, ya. Kalau kita memanggil presiden kita misalnya Jokowi, itu tidak sopan. Tapi kalau kita menyebut Jokowi Presiden Indonesia, sopan. Demikian juga di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyebut ya Muhammad, tidak ada. Kalaupun ada menyebutnya ya Muhammad Rasulullah. Disertai pangkat jabatan. Itu dari satu itu saja sudah membuktikan bahwa di hadapan Allah, ya, Nabi Muhammad lebih mulia. Dan tidak ada nabi yang diberi gelar namanya Allah kepada nabi itu kecuali Muhammad. Tidak ada. Nabi Muhammad itu Raufur Rahim, penyayang. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad nabi universal.
sebelum Nabi Muhammad nabi lokal. Dia diutus hanya untuk kaum tertentu. Kemudian Rasulullah itu Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi, wa khataman nabiin, penutupnya para nabi. Jadi kalau mau dibanding-bandingkan nggak ada apa-apanya. Baik dari keberhasilannya, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu orang Israel pun. Nggak ada itu. Nabi Muhammad yang dia sahadatkan, ya, yang dia sahadatkan berapa ratus ribu, ya. Nah, Nabi Isa tidak membuat perubahan di Israel. Bahkan sampai sekarang Israel itu orang Kristen di Israel itu masih minoritas. Tapi lihat bagaimana Rasulullah ketika diutus di Mekah dari bangsa yang barbar, bangsa yang tidak terpandang. Begitu Rasulullah diutus di situ bersinarlah ya kehidupan yang penuh dengan peradaban. Yang tadinya barbar, kehidupan seperti hewan. Begitu Nabi Muhammad diutus menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang penuh dengan peradaban, ya. Bahkan ya ini ada orang Kristen sendiri yang mengatakan, ya, kalau nggak salah Robert Fang, ya, seandainya ada orang yang bisa menguasai dunia, Muhammad lah orangnya. Dan memang terbukti Nabi Muhammad pernah menguasai sepertiga dunia. Yesus boro-boro, ya, kisaran Israel itu saja nggak sanggup, ya, kok dakwah Yesus hanya kisaran Palestina, nggak sampai kisaran Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir nih pertanyaan ya, ketiganya nih. Sebelum pertanyaan, statementnya bahwa Michael Hart, seorang Kristen, mengatakan Nabi Muhammad tokoh nomor 1 yang pernah ada di muka bumi yang paling berpengaruh. Nabi Muhammad SAW, Yesus nomor 3. Terakhir pertanyaan, ini nih khusus ke Pak Ismail sang murtadin ini. Bagaimana sih pengetahuan menurut para guru saya semua di sini, pengetahuan Ismail Murtadin ini tentang Al-Quran? Apakah kelewat pintar atau kebablasan? Bang Juma dulu silakan. Ya itu tadi Bang, dia hanya paham hilang. Signalnya Bang Juma. Di mana ya kanan gue? Signalnya nggak kedengeran. Sayang banget. Tes 1 2 ya, tes. Lanjut. Oke, suara kedengeran dong? Ya kadang robot dia. Oke, jadi kita melihat bagaimana kualitasnya dia, ya kan? Penampilannya layaknya Syekh, ya. Tapi ternyata dia nggak bisa Al-Quran, hanya bisa terjemah. Jadi levelnya itu sama halnya dengan siapa? Rudy Yohanes. Nggak ada bedanya, pelawak. Ya, ketika berbicara Al-Quran, ya saya katakan dia kategori pelawak. Saya kira begitu, Bang. Silakan, jaringan saya gangguan di sini. Oke, makasih. Tata. Ya, karena udah dari yang dia sampaikan, memang dia sudah menyadari kalau dia tidak paham. Tadi sudah diakui, ya. Makanya ketika dia mengutip Al-Quran, dia tidak mau baca Arabnya, langsung terjemahan, karena menurut saya kalian semua tahu lah. Itu menandakan dia takut baca, ya. Berarti tidak paham. Kedua, masalah pengertian, karena gara-gara Isa dari kecil bayi bisa bicara, dia kan tidak tahu. Padahal bukan hanya dia. Kalau di hadis itu tiga bayi yang bisa bicara itu. Karena ada apa? Untuk membuktikan fitnah-fitnah gitu loh, ya. Termasuk juret itu kalau di hadis itu. Yang ketiga, dia tadi dengan Gurunda Juma itu mengatakan, coba diperintah untuk menyembah Adam. Nah, dia tidak tahu. Maksud menyembah itu at-tahiyat, penghormatan gitu, ya. Makanya oleh Bang Juma langsung dijelaskan apa maksudnya sujud itu gitu. Berarti kan nol gitu. Dan dia menyadari cuma terjemahan. Makanya jangan sampai ya murtadin itu apalagi datang ke JCC. Ya, karena saya memang sekarang ada di JCC. Udah usahlah nekat-nekat bahas Al-Quran dengan alasan dirinya murtad. Ya, akan memalukan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang murtad itu paham Al-Quran itu gak ada. Kalau cuma bisa baca, ya saya akui ada. Mungkin banyak bisa. Nah, makanya ketika Bang Andi tadi itu bagus. Apa alasan Anda keluar dari Islam, pindah ke Yesus? Apakah di Al-Quran ada tentang kisah mungkin Yesus Tuhan atau apa? Itu pertanyaan
terakhir ke Pak Desugi sekalian, Pak Desugi yang nutup, beri statement terakhir kemudian ditutup Pak De. Ya, terima kasih ya. Tidak ada ceritanya orang yang murtad itu paham Al-Quran. Nggak ada, apalagi hanya modal terjemah sehingga melepaskan dari ilmu ilmunya untuk mempelajari Al-Quran itu. Kalau dia paham nahu sorob di situ, bukankah ketika Nabi jadi Nabi nanti bayar zakat, melaksanakan sholat itu kan filmah berbicara di masa yang akan datang gitu loh. Nah kemudian mengenai dia bisa bicara masa kecil, dia hanya mengambil itunya saja, tapi tidak mau melihat kronologinya itu apa gitu. Kenapa dia di mukjizat bisa bicara waktu kecil? Tujuannya kan untuk membela ibunya. Kalau hanya urusannya bisa bicara, ya, terus itu dianggap hebat, pangkal paha sapi di dalam surah Al-Baqarah bisa ngomong, ya bisa ngomong sih, kok bisa ngomong, dipukul kepada orang yang sudah mati, lalu orang yang mati itu ngomong, maka itu lebih hebat daripada Yesus. Dan Nabi Isa kan tidak seperti itu, ya. Jadi inilah yang namanya taklid buta, ya, sehingga dia itu pokoknya asal bisa begini dia lebih hebat. Tidak semacam itu di dalam pemahaman Islam, tidak seperti itu. Mereka para nabi diberi kehebatan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu dirinya itu adalah utusan Tuhan, diberi dengan tanda-tanda seperti itu. Nah kalau dihitung dari tanda-tandanya, Musa lebih hebat, laut dibelah, apa nggak lebih hebat itu? Ya, Abraham dibakar 40 hari nggak gosong, malah kedinginan di dalam api. Coba, mana yang lebih hebat? Rasulullah juga bisa bangkitin orang mati. Banyak keajaiban-keajaiban. Jadi dimuliakannya seorang nabi bukan untuk mengunggulkan ini lebih hebat, nabi ini lebih hebat, tidak. Tapi semua itu sebagai pelajaran bagi kita bahwa ada Rasul yang diutus terlebih dahulu dan mereka diberi tanda-tanda. Begitu Bang Andi. Terima kasih. Ya, saya tutup ya sekalian ya. Silakan Pak De. Oke, saudaraku sekalian sudah mengikuti live di kesempatan siang ini. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita sajikan di kesempatan siang ini ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Dan saya tutup dengan kitul majelis, subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana ya teman-teman yang ada di menara siar masing-masing. Jangan kemana-mana. Habis ini kita diskusi kembali dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis dia nih.